Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat semuanya, apa kabar? Selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana Live in Instagram. Hari ini Selasa 30 Juni 2020. Kali ini bersama saya Lita Yundia yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dalam 45 menit ke depan kita akan membahas topik kesehatan terkini untuk hari ini. Temanya yaitu benarkah ada kelainan di kulit pada pasien yang tertular COVID-19. Tentunya saya juga tidak sendiri karena kita akan kedatangan narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Sandra Widati, spesialis kulit kelamin konsultan. Beliau adalah tim dokter RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, bagi sobat sehat yang ingin berpartisipasi, ingin konsultasi atau ingin mengirimkan pertanyaan, sobat sehat dapat mengetikkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di bawah ini ya. Nanti akan kita bahas dan juga akan kita diskusikan bersama. Oke, baik. Sambil menunggu koneksi tersambung dengan narasumber, ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan. Di antaranya saat ini RSCM Kencana menyediakan layanan telekonsultasi. Melalui layanan ini, Sobat Sehat dapat berkonsultasi dengan tim dokter kesayangan Sobat Sehat dari rumah melalui video call. Dan nantinya kebutuhan obat-obatan Sobat Sehat juga akan diantarkan ke rumah. Mudah, praktis, aman, dan nyaman bukan? Nah, gimana sih caranya? Sobat Sehat bisa menghubungi WA Center RSCM Kencana di 0821257799 atau di call center RSCM di 1500135. Oke. Selain itu, RSCM Kencana juga menyediakan layanan screening COVID-19. Salah satunya yaitu layanan swab drive-thru. Untuk appointment dan informasi lebih lanjut, Sobat Sehat juga bisa menghubungi WA Center RSCM Kencana dan call center RSCM yang tadi saya sudah sebutkan, atau Anda juga bisa mengakses profil kami di Instagram di @rscm.kencana. Dan bagi Sobat Sehat yang ingin berobat langsung atau datang ke RSCM Kencana juga tidak perlu khawatir, karena RSCM Kencana merupakan zona hijau dengan tetap menerapkan sejumlah protokol kesehatan, sehingga Sobat Sehat tidak perlu khawatir lagi untuk datang ke rumah sakit. Oke, sambil kita lihat koneksinya, sudah tersambung. Halo, Dokter Sandra. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Sandra. Suara saya terdengar jelas ya, Dok? Dengar jelas Mbak Lita, terima kasih. Baik, apa kabar Dokter Sandra? Baik, terima kasih. Terima kasih ya Dok, sudah bersedia untuk live di RSCM Kencana in Instagram ya Dok ya. Oke Dokter Sandra, untuk tema kita pada hari ini yaitu benarkah ada kelainan di kulit pada pasien yang tertular COVID-19? Nah, untuk penjelasannya bagaimana nih Dok? Silakan. Ya, baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya yang hari ini bisa bergabung dengan Instagram Kencana, terima kasih. Kita akan ngobrol sedikit mengenai ada tidak ya sebetulnya gambaran kelainan kulit pada kasus COVID atau SARS-CoV-19 ini yang ada gambaran kulitnya begitu. Nah, jadi memang benar sekali Mbak Lita. Jadi memang sudah dilaporkan baik itu di luar negeri, baik juga di kita bahwa ada beberapa pasien yang tertular infeksi SARS-CoV-19 atau COVID-19 yang memiliki gambaran klinis berupa gambaran kelainan di kulit. Nah, ini memang tidak banyak, mungkin sekitar 2 hingga 5% saja, tapi memang menjadi tanda pertama kadang-kadang yang bisa dicurigai atau dikeluhkan oleh pasien-pasien COVID ini. Walaupun tidak banyak, tetapi tandanya sebetulnya cukup khas. Nah, jadi kita tahu kan bahwa memang infeksi virus itu, misalnya seperti sakit campak, demam berdarah, atau cikungunya mungkin, itu seringkali ada kelainan kulitnya. Seperti campak, kita akan melihat ada bercak-bercak merah di kulitnya, misalnya pada bayi dan anak-anak. Nah, demikian pula pada penyakit COVID-19 ini. COVID-19 ini juga kan penyebabnya adalah virus. Sehingga tidak heran kita menemukan adanya kelainan kulit pada pasien COVID-19.
Begitu dok, Mbak Ah, Lita. ah. Oke dok, tadi walaupun gejalanya hanya 2-5% ya dok ya sebagai gejala Iya, pertama. Nah, untuk membedakannya sendiri seperti kayak penjelasan dokter tadi dengan campak ada dan bintik merah juga kan ya dok ya, mirip-mirip dengan demam berdarah ya dok ya. Nah ini iya. untuk membedakannya bagaimana nih dok? Ya, benar sekali. Jadi memang kita sering mengatakan adanya bercak merah berbintil kecil-kecil itu pada pasien campak atau pada pasien demam berdarah itu menutupi atau terkena pada berbagai area tubuh begitu. Nah, jadi kalau pada pasien COVID ini memang awalnya tentu kita harus melihat lebih dahulu apakah ada demam atau tidak ada lebih dari 38 derajat. Nah, kemudian selain itu juga kita perlu melihat ada keluhan batuk pilek atau tidak, misalnya seperti itu, ada sesak atau tidak. Dan kemudian kita lihat gambaran penyakit kulitnya, gambaran kelainan kulitnya. Nah, khusus pada kelainan yang menyerupai demam berdarah misalnya, tentu ada pemeriksaan laboratorium lain yang perlu kita lakukan. Jadi tidak semata-mata karena sekarang sedang pandemi COVID, kemudian kita melihat ada bercak merah juga yang jangan-jangan ini COVID, kita langsung panik dan ini adalah COVID. Jadi Tidak Parno juga ya. demikian. Ya, tidak Baik. demikian juga, santai saja. Mhm. Jadi kita tetap harus melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan lainnya. Ada pemeriksaan fisik lainnya dan ada juga pemeriksaan laboratorium. Begitu Mbak Lita. Oke, baik dokter. Untuk perbedaan di kelompok usia nih dok, antara usia anak, dewasa, ataupun lansia, ada nggak sih dok gejala perbedaan yang tampak di kulit penderita COVID-19 ini? Ya, gambaran klinis atau kelainan kulit yang bisa ditemukan pada pasien COVID itu selain bercak merah adalah juga kaligata atau gidu atau biduran. Mungkin di Indonesia sudah sangat terkenal hal itu ya. Nah, jadi bercak merah seperti demam berdarah atau seperti gigitan nyamuk atau bisa juga seperti kaligata itu atau gidu atau biduran itu bisa, atau yang terkenal juga sekarang covitus. Covitus itu adalah kaki COVID. Jadi ujung-ujung kaki warnanya kebiruan, seperti orang yang kedinginan. Kalau kita sedang berada di luar negeri atau di tempat yang dingin misalnya, maka ujung-ujung jari tangan dan ujung jari kaki menjadi kebiruan. Nah, itu COVID blues, itu covitus disebutnya. Dan ada juga satu lagi gambarannya adalah yang menyerupai gigitan serangga yang lebih jauh atau vaskulitis kita katakannya. Nah, ini juga ada yang seperti itu. Jadi memang tidak hanya satu macam. Nah, dari berbagai gambaran tersebut, yang saat ini diketahui adalah pada dewasa dan orang tua sudah ditemukan, tetapi saya belum membaca apakah ini bisa ditemukan pada bayi atau anak-anak. Saya belum membaca mengenai hal itu atau memang belum ada laporannya. Nah, jadi sangat banyak gambarannya, bahkan gambarannya juga menyerupai alergi obat. Gambaran yang menyerupai alergi obat juga kita ada, alergi obat di kulit. Alergi makanan, misalnya seperti alergi makanan itu juga ada. Nah, jadi gambarannya sangat bervariasi. Tidak ada perbedaan tampilan pada orang dewasa maupun pada orang tua, hanya memang kita ketahui bahwa semakin bertambah usia dari penderita, maka biasanya penyakit ini menjadi semakin parah. Demikian, Mbak Lita. Oke, baik. Dokter Sandra, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kembali saya ingin menyapa dulu nih dok, Sobat Sehat semuanya. Ya, Selamat datang dan selamat bergabung Sobat Sehat semua di RSCM Kencana Live in Instagram. Kali ini kita kedatangan narasumber Dr. Sandra Widati, spesialis kulit kelamin, konsultan ya dok. Untuk sambil sedikit mengenal dokter lebih jauh nih dok, untuk Dokter Sandra sendiri konsultan kulitnya nih spesifiknya di bagian apa nih dok? Kita. ya baik, terima kasih. Ya, memang Kak ini adalah kepanjangan dari konsultan. Kita memang perlu mengikuti pendidikan khusus untuk mendapatkan konsultan ini. Nah, konsultan di kulit ada beberapa, antara lain ada konsultan untuk di infeksi, ada di alergi imunologi, mungkin itu ada beragam. Nah, kebetulan memang saya konsultannya adalah dalam bidang infeksi, sehingga ini SARS-CoV ini memang menjadi salah satu bagian yang perlu
kuasai oleh saya sebagai konsultan di bidang infeksi. Demikian Mbak Lita. Oke, Dokter Sandra. Dok, saya juga mohon izin nih terkait topik kulit nih kan dok ya, tidak hanya COVID. Kalau nanti ada sobat sehat yang ingin bertanya tentang keluhan atau di luar topik bagaimana nih dok? Boleh ya? Mungkin untuk Boleh tentu diskusi saja kita kita. karena Oke. karena kan kita perlu ada perawatan kulit pada masa COVID ini seperti apa tentu saja. Silakan. Betul. Jadi buat sobat sehat yang sudah bergabung, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkonsultasi dengan Dokter Sandra, boleh langsung mengetik pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Nanti kita akan diskusi bersama Dokter Sandra ya dok ya. Baik dokter. Ya. Sambil mengulang penjelasan dokter yang tadi, jadi bahwa ternyata tidak ada perbedaan ya dok ya, gejala yang timbul dari penderita COVID di bagian kulitnya, baik itu anak-anak, dewasa maupun lansia. Namun seiring bertambahnya usia, tingkat keparahan kelainan di kulitnya juga akan berbeda ya dok ya, kalau sesuai penjelasan dokter tadi ya. Oke dok. Kemudian nih dok, tadi mungkin baru masih ada sobat sehat yang baru bergabung dok. Tadi ciri-cirinya boleh diulang lagi dok untuk pasien yang tertular COVID, seperti apa yang paling mudah dikenali sebagai kita orang awam dok? Ya baik, tentu saja gambaran kelainan kulit pada pasien COVID ini tidak berdiri sendiri, itu dulu yang harus diingat. Jadi tetap saja umumnya pasien-pasien ini menunjukkan tanda-tanda yang lain selain tanda sakit kulit. Ada demam, seperti itu. Kemudian biasanya kita lebih curiga pada orang-orang dengan batuk, dengan sesak, nafas, misalnya seperti itu. Dan kemudian ada keluhan-keluhan lain terkait dengan pernafasannya. Nah ini ditambah dengan kelainan kulit tadi. Kelainan kulitnya bisa bercak merah. Bercak merahnya itu bisa seperti campak, bisa seperti demam berdarah, bisa juga menyerupai gambaran orang yang kena kaligata atau gidu atau biduran, seperti itu. Nah, gidu atau biduran ini bisa juga sebabnya kan kita tahu itu bisa karena alergi makanan, bisa karena alergi obat misalnya. Jadi memang tampilannya tidak berbeda dengan gidu yang tersebut. Jadi ini yang perlu kita pahami sama-sama. Nah, selain itu juga ada yang disebut sebagai COVID-tose. COVID-tose itu adalah ujung-ujung kaki yang khas pada pasien COVID, yaitu ujung-ujung kaki yang seperti orang kedinginan, warnanya kebiruan. Nah, itu yang juga menjadi petanda dari sakit COVID itu. Nah, kalau untuk yang menyerupai alergi obat sangat banyak. Itu bisa bercak-bercak merah di ketiak, di badan yang lain. Itu sangat banyak bentuknya. Pada prinsipnya, kalau dokter melihat, akan menduga bahwa jangan-jangan ini alergi obat ya, jangan-jangan ini alergi makanan ya, atau apakah ini demam berdarah ya, sehingga jadi kalau pada pemeriksaan dokter mereka akan berpikir seperti itu, dan kita sebagai awam misalnya cukup dengan melihat di era pandemi ini kalau ada bercak-bercak merah di kulit plus demam, ya segera saja ke dokter. Demikian Mbak Lita. Oke, baik. Jadi gejala inti perhatikan juga ya dok ya, dan nanti mungkin akan diikuti dengan gejala-gejala kemerahan di kulit gitu ya dok ya, kalau tadi yang saya tangkap. Baik dok, sudah ada pertanyaan yang masuk dokter, boleh langsung saya bacakan ya dok untuk pertanyaannya dari IMA 3939. Dok, sejak hamil sampai sekarang usia anak setahun lebih, kulit saya kok bintik-bintik seluruh badan ya dok, dan kadang-kadang gatal, memerah, itu disebabkan oleh apa ya dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Ima. Ya, jadi memang berarti ini yang bintil-bintilnya adalah di badan Imanya ya, bukan di badan anaknya ya. Jadi Mbak Ima sendiri nih yang merah-merah. Ya, jadi memang pada saat kita hamil, pada saat kita sesudah melahirkan, memang ada perubahan hormon di badan kita. Nah, ini perubahan hormon itu memang juga berpengaruh pada kondisi kulit kita. Nah, sehingga pengaruhnya itu bisa menetap atau juga bisa semakin lama semakin membaik atau berkurang. Nah, ini
bisa kita duga karena ini bintik-bintik yang bisa berbagai macam, bisa karena kehamilannya, bisa karena kelainan hormon, atau bisa juga karena memang kebetulan IMA ini terkena yang lain. Kalau misalnya bintik-bintik tersebut di seluruh badan dan kemudian kadang-kadang gatal dan memerah, itu artinya kan memang sudah mengganggu. Jadi ini bisa sebabnya tentu kalau seluruh tubuh ini bukan karena hal yang dari luar semata. Jadi jangan curiga, jangan-jangan ini mungkin hanya karena debu atau karena yang lain. Tapi kalau sudah usia 7 tahun, maaf, sudah selama 1 tahun terjadi, tentu ini adalah sesuatu yang lebih serius lagi. Nah, saran saya memang tentu saja berobat ke dokter karena sudah 1 tahun. Tapi sebagai pertolongan pertama, silahkan kalau misalnya akan menggunakan bedak lebih dahulu. Silahkan menggunakan bedak yang ada penghangatnya, itu bisa membantu untuk mengurangi rasa gatalnya. Demikian Mbak Lita. Oke, terima kasih dokter. Jadi tentunya karena ini keluhannya sudah berlangsung sampai anaknya usia 1 tahun, ada baiknya juga untuk konsultasi langsung ya dok ya, untuk datang langsung konsultasi dengan dokter Sandra. Sekali lagi saya informasikan buat sobat sehat yang ingin konsultasi baik melalui telekonsultasi maupun ingin bertemu langsung dengan dokter Sandra, bisa langsung ke RSCM Kencana, karena RSCM Kencana sudah merupakan zona hijau, jadi sobat sehat tidak perlu khawatir dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi sobat sehat juga akan lebih aman dan nyaman untuk berobat di RSCM Kencana. Baik dok, kemudian ada pertanyaan lagi yang masuk nih dok, dari Riza Amelia Basir dok. Dok, keponakan saya usia 7 tahun kulitnya banyak luka. Biasanya luka tersebut dipicu digigit nyamuk, lalu jadi gatal dan luka. Dapat masukan pakai sinolon, apakah bisa dok? Dan untuk maintenance-nya bagaimana dok? Silakan dokter. Iya, terima kasih. Jadi ini ada anak usia 7 tahun yang kulitnya banyak luka. Nah, kemudian karena di sini sudah Riza ini sudah pandai, sudah menduga bahwa ini karena keluhannya adalah mungkin karena nyamuk atau gigitan serangga. Nah, biasanya kalau luka pada anak-anak yang diduga karena gigitan serangga atau gigitan nyamuk, itu umumnya lokasinya adalah di tungkai bawah, betis misalnya, dan bisa juga ke lengan bawah, jadi area-area yang terbuka. Nah, ini memang akan terasa sangat gatal pada anak tersebut, dan karena anak tersebut gatal, maka kemudian anaknya menjadi terganggu tidurnya. Karena terganggu tidurnya dia menjadi rewel, karena rewel jadi nggak mau makan. Kalau nggak mau makan maka gizinya terganggu, kalau gizinya terganggu maka kepandaiannya juga bisa terganggu di sekolah. Jadi ini adalah suatu rentetan. Jadi jangan dianggap ringan, karena ini akan mengganggu kualitas hidup anak dan tentu saja selanjutnya akan mengganggu kehidupan selanjutnya. Nah, jadi ini nomor 1 harus diobati lebih dahulu. Kemudian kalau misalnya diobati, bagaimana cara mengobatinya? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa dugaannya adalah nyamuk, begitu. Yeah. Nah, jadi nomor 1 adalah memang hindari gigitan serangga, apapun, bukan hanya nyamuk, kutu-kutu kecil, kutu karpet, kutu pohon, tanaman. Jadi lindungi anak tersebut dengan menggunakan celana panjang, lengan panjang, dan yang kedua kalau mau tidur kamar disemprot-semprot dulu. Jadi kita pencegahannya lebih dahulu. Nah, sesudah itu nyamuk-nyamuk ini juga senang dengan orang-orang yang mengeluarkan bau tertentu sebetulnya. Jadi ada bau yang tidak tercium oleh manusia, tapi tercium oleh nyamuk tersebut. Nah ini. Nah sehingga bau itu dikeluarkan oleh keringat. Makanya kan kita tahu kan obat anti nyamuk misalnya bau sereh. Itu antara lain adalah untuk mengkamuflase bau yang dikeluarkan oleh orang-orang tertentu sehingga nyamuk-nyamuk tidak mengenali lagi seperti itu. Jadi orang mengatakan itu adalah anti nyamuk begitu misalnya. Nah, jadi nanti silahkan boleh menggunakan itu, tapi hanya pada kulit yang sehat ya, bukan pada kulit yang ada luka-luka. Nah, tapi jadi nomor 1 adalah harus rajin cuci kaki dan cuci tangan, karena supaya kalau misalnya anak ini keringetan, anak ini habis main dari mana-mana, maka dibilas. Biasakan cuci tangannya sampai di siku dan juga sampai di lutut, itu untuk membuang kotoran dan juga keringat tadi. Tentang obat, tadi dikatakan bagaimana dengan obat. Nah, tadi disebutkan sinolon.
Ya, sinolon itu merupakan golongan kortikosteroid sebetulnya. Itu adalah obat anti peradangan. Jadi memang bisa digunakan, tetapi harus berhati-hati karena obat ini termasuk obat yang kelas menengah ke atas dalam arti kata kekuatannya. Dan juga punya efek samping tentu saja. Selain punya kekuatan, tentu punya efek samping. Nah, jadi obat ini tidak boleh digunakan misalnya lebih dari 2 minggu. Jadi kalau sudah lebih dari 2 minggu sudah tidak boleh digunakan. Jadi tolong berhati-hati kalau misalnya mau mengobati sendiri. Demikian Mbak Lita. Oke, baik. Sedikit saya review lagi ya dok ya. Jadi kita cari tahu dulu nih dugaan sementaranya disebabkan oleh apa. Misalnya dari nyamuk, berarti pakaikan anak kita baju yang panjang, kemudian boleh dilindungi dengan semacam obat anti nyamuk ya dok ya. Tapi hanya dioleskan pada bagian tubuh yang tidak luka ya dok ya. Iya, iya. Ya, baik. Kemudian terkait penggunaan sinolon yang sudah mungkin digunakan, sudah terlanjur digunakan, ini termasuk obat yang tidak boleh digunakan dalam jangka waktu panjang juga ya dok ya, kalau tadi saya tangkap ya dok, maksimal 2 minggu ya dok ya? Iya, iya betul. Oke. Kemudian apabila nanti mungkin keluhannya ternyata masih belum berkurang, mungkin kita sarankan untuk berobat langsung ke dokter spesialis kulit gitu ya dok ya? Iya. Oke, baik dokter. Ada pertanyaan lagi dok yang masuk nih dok dari Tami Wulanda dok. Untuk pertanyaannya, halo dokter Sandra, boleh tanya di luar tema ya dok. Dok, usia berapakah harus dimulai pakai anti-aging skincare? Lalu apa saja yang wajib dipakai dok? Terima kasih dokter, sehat selalu ya dok. Terima kasih Sobat Tami. Ini mami muda nampaknya atau malah belum jadi mami kali ya. Nah ini dia. Jadi terima kasih nih, pasti ini adik Tami ini cantik banget. Nah jadi nomor 1 tadi sudah disebut bahwa anti-aging. Anti-aging itu bahasa kitanya kan anti penuaan. Artinya skincare atau produk perawatan dengan tujuan untuk anti penuaan. Nah, penuaan itu sebetulnya dimulai dari usia 30-an, 27, 30 itu sudah mulai itu. Jadi peak atau yang terbaik dari kondisi kulit kita secara normal tanpa menggunakan apa-apa itu biasanya sampai usia 25-an begitu. Itu adalah top. Sudah itu kita sudah mulai menuju ke arah menua begitu. Jadi silakan kalau misalnya mau menggunakan produk anti aging dimulai dari usia 30 tahunan itu dipersilahkan. Nah, apabila ada kebutuhan khusus tentu bisa lebih dini lagi. Kita ketahui bahwa penuaan itu ada yang asalnya dari dalam, tapi ada juga yang asalnya dari luar. Nah, yang asalnya dari dalam kan itu sesuai dengan usia, sesuai dengan umur begitu kan, itu susah ditolak dalam arti kata memang prosesnya begitu, biologic time-nya seperti itu. Tapi ada juga penyebab penuaan yang dari luar. Misalnya sinar matahari yang berlebihan, polusi udara, makanan yang tidak sehat, dan ada penyakit-penyakit lain yang memberikan efek kulitnya lebih cepat menua daripada orang-orang yang tidak mempunyai penyakit tersebut. Nah, karena salah satunya adalah sinar matahari yang berlebihan, polusi, maka tadi ditanyakan kan apa sih bentuk produknya. Jadi kalau untuk penuaan ini, anti-aging ini kita ada 2. Satu yang bentuknya obat, mengobati yang sudah terlanjur tampak lebih tua dari semestinya misalnya, dan juga yang kedua adalah untuk pencegahan. Nah, kalau pencegahan dari sinar matahari tentu kita menggunakan tabir surya. Silahkan menggunakan tabir surya. Nah, karena kita di Indonesia itu tabir surya atau sinar matahari terus-terusan, kalau misalnya teman-teman atau sobat sehat ada di luar, sering ada di luar, maka silahkan untuk menggunakannya sesering mungkin. Dalam arti kata, 1/4 jam sebelum keluar menggunakan, kemudian sesudah itu kalau misalnya basah, berkeringat, diaplikasi ulang, sholat, wudhu, aplikasi ulang, seperti itu. Itu adalah nomor 1 adalah tabir surya. Nah, yang lainnya adalah yang untuk obat. Yang untuk obat itu biasanya kita berikan untuk malam hari. Nah, pada saat malam hari itu, biasanya jenis obatnya bisa dalam kelompok pelembab misalnya. Karena dengan kulit menjadi lebih lembab, maka kulit itu berisi cairan lebih banyak sehingga nampak lebih kenyal. Kulit yang sehat itu kenyal, lentur, begitu warnanya rata, begitu. Nah, jadi
kalau misalnya demikian, pasti ada pelembabnya. Kemudian nanti ada juga yang untuk mengisi bantalan kulit. Misalnya kolagennya sudah berkurang, bantalan kulit yang lain ada bantalan kulit itu ada kolagen, ada elastin, itu juga sudah berkurang. Itu kita bisa isikan lagi seperti itu. Ada juga yang untuk kulit kasarnya. Jadi pada orang-orang yang bertambah usia itu kulitnya menjadi lebih kasar. Beda dengan bayi misalnya, begitu kan? Iya, Nah, betul. kulitnya menjadi lebih kasar. Nah, juga nanti ada yang untuk tujuannya membuang kulit kasar tadi, sehingga kulit kasarnya hilang dan yang muncul adalah kulit sehat. Itu adalah beberapa jenis yang biasanya kita gunakan sebagai anti-aging, Mbak Lita. Untuk Oke. Sobat Tami juga. Nah, iya, mudah-mudahan Mbak Tami jelas nih ya penjelasannya. Cukup dijabarkan dengan jelas juga sama Dokter Sandra. Dok, tertarik dari obrolan tadi dok, untuk sinar matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan efek penuaan pada kulit ya dok ya. Nah, menyambung dengan topik kita yang COVID-19 nih dokter. Dikatakan bahwa dengan berjemur itu kan dikatakan dapat membunuh virus COVID-19. Nah, dari segi kulit sendiri, bagaimana nih dok? Karena saya dengar ada kontroversi nih dok untuk waktu yang disarankan pada saat melakukan jemur gitu dok. Ya, terima Silakan, kasih. dok. Jadi Sobat Sehat ini ramai kemarin belum lama ini ya di berbagai media sosial tentang jam berapa sebaiknya berjemur, berapa lama, semua berbicara, bahkan yang tidak terlalu pakar juga ikut berbicara misalnya sehingga makin membuat kita pusing misalnya seperti itu. Nah, jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski telah membuat satu kajian mengenai hal ini karena kita tidak sama tentu saja dengan di luar negeri misalnya begitu. Nah, jadi kajiannya. Jadi kita telah telaah bahwa yang terbaik untuk berjemur itu adalah sebetulnya kalau kita menggunakan dasarnya UV index. UV index itu biasanya kita melihat di handphone kita. Di handphone kita itu kalau kita melihat berapa suhu kita pada hari ini misalnya seperti itu akan nampak itu yang namanya UV index. Saya coba perlihatkan apakah nampak atau tidak ya. Nah, ini. Jadi ini adalah UV index. Biasanya kita akan menemukan kalau misalnya kita melihat suhu kita ada berapa sih hari ini, kemudian ini ada UV indexnya jam berapa. Nah, yang terbaik dari UV index adalah antara 4, 5, 6 begitu. Nah, biasanya itu berbeda-beda di setiap kota sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Tapi mungkin kalau misalnya kita tidak sempat melihat gadget kita, tidak sempat melihat handphone, misalnya seperti itu, kita bisa berpatokan sekitar jam 8 sampai jam 9. Itu adalah yang memiliki, kalau di daerah Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, itu kurang lebih jam 8 hingga jam 9, mungkin jam setengah 9 sampai jam 9, itu adalah UV index antara 5 sampai 6, itu adalah waktu yang paling tepat. Kemudian yang kedua, kita juga tidak perlu terlalu lama. Awalnya cukup 5 menit saja sehari, kemudian sesudah lebih baik, kita bisa sampai 15 menit begitu sekali berjemur. Jadi tidak perlu berjam-jam sampai kita terbakar. Tidak perlu juga naik, tidak perlu naik ke atap ya. Ada juga yang naik ke atap seperti jemur kerupuk ya dok ya. Iya. jangan sampai begitu. Nanti kita akan melihat bahwa kulit kita akan menjadi sedikit kemerahan. Nah, itu adalah sebaiknya kita sudah mencukupkan. Begitu. Jadi jangan terlalu lama, tetap saja. Mungkin the best adalah punggung, lengan atas, tungkai, itu adalah terbaik. Nah, kalau muka boleh diumpetin sedikit biar nggak cepat tua. Jadi jangan langsung wajahnya kena matahari. Kita boleh bagian belakang yang kena, misalnya seluruh badan, kemudian nanti kita wajahnya jadi tetap bagus begitu. Gitu Mbak Rita. Oke dokter, tadi saya simpulkan kita perlu mengkaji UV index ya dok. Tadi dari handphone dokter kalau boleh tahu itu tidak perlu memakai aplikasi kan ya dok ya? Itu sudah ada di Jadi yang paling disarankan untuk UV indeksnya itu di antara 4, 5 atau 6, kurang lebih sekitar di jam 8 atau jam setengah 9 ya dok ya. Dan untuk lamanya sekitar 5 menit per hari, nanti mungkin bisa bertahap jadi 15 menit gitu ya dok ya. Iya. Nah dok, kalau untuk kriteria berjemur seperti ini, apa bisa diterapkan juga di pada bayi mungkin dok? Atau ini hanya untuk yang disarankan untuk yang dewasa, bagaimana tuh dok?
Ya, ini juga bisa digunakan untuk bayi. Jadi jangan juga kita memaksa bayi kita dijemur sampai kering begitu ya. Iya. Jadi tetap ini juga berlaku karena tujuan kita berjemur adalah mendapatkan manfaat vitamin D-nya, vitamin delta-nya. Nah, vitamin delta ini sekarang sudah banyak penelitian mengenai vitamin delta ini yang menyimpulkan atau menyebutkan manfaatnya yang luar biasa untuk daya tahan tubuh kita dan juga sebagai anti peradangan. Nah, sehingga dengan adanya efek meningkatkan daya tahan tubuh tersebutlah, maka pada saat pandemi COVID ini kita disarankan untuk berjemur karena diharapkan daya tahan tubuh kita juga menjadi lebih baik lagi. Sehingga vitamin D kita yang ditengarai atau ada banyak yang mengatakan bahwa vitamin D di Indonesia orangnya tertutup, ngumpet-ngumpet, takut hitam. Nah, vitamin D-nya jadi rendah-rendah sehingga daya tahan tubuhnya menjadi kurang. Nah, jadi silahkan untuk berjemur dan kemudian juga berjemur ini bisa dilakukan untuk segala usia. Apalagi kalau misalnya berjemurnya bisa sambil jalan sedikit di depan rumah atau di halaman dengan adanya pohon-pohon hijau itu lebih sehat lagi. Kita akan mendapatkan manfaat tambahan lainnya. Begitu. Oke, jadi dok, yang perlu digarisbawahi bahwa berjemur ini bukan untuk membunuh virus ya dok ya, justru untuk Iya. kita ambil manfaat vitamin D-nya yang mana terkait dengan untuk peningkatan sistem imun kita. Jadi mungkin banyak yang salah kaprahnya disangkanya dengan berjemur, dengan demikian virusnya juga jadi hilang gitu ya dok ya, ternyata tidak seperti itu ya dok ya. Iya, karena virusnya kan ada di dalam badan kita, jadi kita tidak bisa memanaskan di dalam badan kita, kita hanya Iya. memanaskan yang di luar saja begitu. Ya. Baik, sambil menyapa kembali Sobat Sehat, selamat datang dan selamat bergabung di RSCM Kencana Live in Instagram. Kali ini bersama narasumber Dr. Sandra Widati, spesialis kulit kelamin konsultan. Beliau merupakan tim dokter RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, dan di RSCM Kencana sendiri Dr. Sandra prakteknya di hari Senin dan Kamis ya dok ya? Iya. Nah, untuk appointment dan informasi lebih lanjut, Sobat Sehat juga bisa mengakses kami di profil di Instagram @rscm.kencana atau bisa menghubungi di WA Center RSCM Kencana di 082112577929 atau call center di 15135. Baik, Dokter Ya. Sandra, masuk kembali ke pertanyaan dari Sobat Sehat, Dok. Sudah lumayan banyak nih, Dok. Nampaknya antusias nih, Baik. banyak yang bertanya Ya. terkait kulit. Kalau saya lihat sih banyaknya sih yang perempuan ya dok ya. Oke, ini Boleh, ada nggak apa-apa. pertanyaan dari Ristin Agustina, dokter. Dok, kalau gejala awal demam sampai 39 derajat, diikuti nyeri sendi, kemudian setelah 3 hari demam berlalu, keluar bercak-bercak merah di tangan dan kaki saja, dok. Nah, sebaiknya pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan? Silakan, dok. Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang keren, bagus ya. Jadi memang ini adalah ciri khas dari penyakit infeksi virus. Bukan hanya COVID, infeksi virus. Jadi infeksi virus itu biasanya ada demam, ada nyeri-nyeri sendi atau nyeri-nyeri badan, kemudian timbul bercak merah. Bercak merahnya bisa menyeluruh di tungkai maupun di lengan, seperti itu. Nah, ada banyak infeksi virus yang gejalanya seperti ini. Nah, selain infeksi virus juga ada alergi obat yang mirip seperti ini. Nah, jadi biasanya kalau dokter kulit akan melihat dulu. Nah, tapi untuk sobat sehat, nomor satu pertama lihat dulu di telapak tangan ada atau tidak bercak merahnya. Karena telapak tangan itu juga menunjukkan apakah ini infeksi kulit, infeksi virus atau alergi obat, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, misalnya periksa juga ada benjolan-benjolan tidak ya di leher. Orang bilang, orang Sunda atau orang Jawa bilangnya sekelan, tapi sebetulnya itu adalah pembesaran kelenjar getah bening, begitu kan? Apakah ada di ketiak, apakah ada di selapahan? Itu kalau misalnya ada itu menunjukkan infeksi biasanya. Jadi biasanya itu adalah salah satu tanda infeksi, ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah, kemudian kita juga perlu mencek keluhan lainnya karena sekarang era pandemi, ada tidak keluhan lainnya, batuk pilek tadi dan sesak. Nah, kalau misalnya tidak ada batuk pilek, tidak ada sesak, tapi tetap kita curiga, ini memang tidak bisa datang sendiri ke laboratorium untuk periksa lab. Mengapa tidak bisa demikian? Karena kadang-kadang nanti ada hal-hal atau item atau poin-poin yang terlewat dari pemeriksaan labnya. Sehingga
nanti kalau misalnya sudah membawa hasil lab tersebut dibawa ke dokter, dokternya, aduh ini tadi kenapa Anda tidak memeriksa lab yang ini ya, begitu. Poin yang ini padahal ini penting sekali, begitu. Nah itu jadi tidak bisa, atau kadang-kadang berlebihan, aduh ibu atau Mbak ini memeriksanya banyak sekali, uangnya keluar banyak, padahal itu tidak dibutuhkan pemeriksaan sedemikian banyak. Nah, jadi saran saya, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda seperti itu, lebih dari 3 hari, kemudian apalagi kalau ada batuk pilek atau ada sesak, itu sih memang mau tidak mau harus ke dokter. Karena nanti akan diperiksa, pertama kalau di era COVID sekarang akan diperiksa laboratorium darahnya. Yang kedua juga akan diperiksa thorax foto atau ronsen. Bisa itu ronsen, bisa itu CT scan, dan tentu saja akan dilakukan pemeriksaan swab atau pemeriksaan PCR untuk cek apakah ini COVID atau bukan. Demikian, Mbak Lita. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala ini, please be careful, hati-hati ya. Moga-moga bukan COVID. Begitu. Oh iya, sekali lagi kalau misalnya memang sepertinya mencurigakan dan lebih baik langsung datang ya dok ya untuk berobat langsung bertemu dengan tim dokter yang memang berkompeten untuk menangani kasus tersebut ya dok ya. Sekali lagi untuk sobat sehat yang ingin berkonsultasi atau datang langsung ke RSCM Kencana, sobat sehat tidak perlu khawatir karena RSCM Kencana merupakan zona hijau ya. Jadi Anda bisa berobat dengan aman dan nyaman. Baik dokter. Mungkin ini yang perlu disampaikan nih Mbak Lita. Bagaimana supaya kita bisa tenang ke rumah sakit. Betul. Jadi kan memang kita untuk mencegah tertular itu selain menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, itu menjadi keharusan yang tidak bisa dilewatkan. Tapi ada juga adalah yang penting lagi ada lamanya kita berkomunikasi dengan orang lain yang kita tidak tahu apakah dia itu COVID atau bukan, itu semakin lama kita berada dalam satu ruangan bersama-sama, semakin besar kemungkinannya kalau kita misalnya akan tertular, kalau misalnya ada orang di situ yang terkena COVID. Misalnya kita di bis, di kereta, atau di ruang rapat misalnya, atau di ruang tunggu dokter. Jadi sebaiknya tidak berlama-lama di ruangan tersebut. Nah, jadi untuk mencegah hal itu, nomor satu adalah appointment. Jadi kita harus janjian dulu dengan dokternya. Kita bisanya jam berapa, dokternya jam berapa, sehingga nanti sobat sehat datang ke rumah sakit itu tidak percuma dan tidak menunggu lama-lama. Karena semakin lama, maka semakin besar kemungkinan untuk tertularnya. Itu yang paling penting mungkin. Baik, ya. Terima kasih dokter. Jadi buat sobat sehat, itulah gunanya untuk appointment dulu ya dok. Jadi kita bisa batasi untuk waktu berbincang, konsultasi dengan tim dokternya, terus juga kita meminimalisir waktu tunggu yang lama ya dok ya di rumah sakit kan ya dok ya. Baik, dokter. Oke. Kita masuk lagi sambil menunggu pertanyaan dari sobat sehat yang lain. Untuk hari ini, kembali saya bacakan untuk topiknya, yaitu benarkah ada kelainan di kulit pada pasien yang tertular COVID-19? Sudah bergabung bersama kita narasumbernya Dr. Sandra Widati, spesialis kulit kelamin konsultan. Oke, selamat datang untuk sobat sehat yang baru bergabung. Sudah ada pertanyaan nih dok. Nah, ini juga pertanyaan menarik nih dok, dari Endar Kusuma Yudia dok. Dok, setiap hari kan saya harus selalu pakai masker. Gimana ya dok supaya nggak jerawatan? Ini paling sering juga nih dok pertanyaan ini nih dok. Jadi yang dikambing hitamkan masker dok. Masker membuat wajah menjadi jerawatan. Apakah benar tuh dok? Ya, terima kasih. Ya, memang benar ya. Jadi memang penggunaan masker ini juga dikeluhkan menimbulkan kelainan di kulit. Jadi kan wajah itu ada yang wajah yang normal, tanda petik. Jadi artinya nggak ada penyakitnya. Orang yang normal, kulit yang normal itu kulitnya kenyal, warnanya rata, nggak ada penyakitnya, begitu kan. Kemudian sesudah itu juga tidak ada keluhan, tidak ada gatal, tidak ada nyeri, itu adalah yang disebut kulit sehat, kulit normal. Nah, jadi memang ada orang-orang yang kulitnya memang sudah sehat, tapi ada juga yang orang-orang dengan kurang sehat, begitu. Nah, kurang sehat itu macam-macam. Ada yang paling top adalah jerawat, itu dikeluhkan di mana-mana. Itu hampir semua orang pernah mengalami berjerawat soalnya. Nah, jadi nomor satu adalah yang keluhan kulit itu adalah jerawat. Tapi sebetulnya ada lagi wajah-wajah yang memang orang bilang mudah gatal, misalnya begitu. Ini wajah saya ini mudah gatal, kena matahari sedikit, kena debu sedikit gatal. Wajah saya sensitif, misalnya. Sensitif ya, betul. Iya benar. Jadi wajah saya sensitif dok, kena bedak sedikit gatal, kena debu sedikit gatal. Saya nggak bisa tahan dengan sabun dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya memang wajahnya memang ada
tidak sehat boleh dibilang atau ada kelainan. Ada juga yang lebih parah lagi yang memang ada penyakit di wajahnya. Misalnya pada area sekitar alis, sekitar hidung, sekitar mulut, itu ada area bercak-bercak merah yang seperti bersisik misalnya seperti itu. Ada juga orang yang mengatakan wajahnya ada bercak putih seperti panuan. Nah, itu adalah semua memang bisa diketahui dari kelihatan begitu oleh kita, baik itu oleh dokter maupun oleh sobat sehat sendiri. Nah, sekarang bagaimana masker dan jerawat? Ya, memang jerawat itu kan pemicunya banyak. Antara lain yang dari luar adalah kuman, kotoran debu, kemudian juga makanan yang kalorinya terlalu tinggi, kemudian minyak yang ada di wajah, kemudian kalau kita sering keringetan yang akhirnya memicu kelenjar minyak kita berproduksi, minyaknya menjadi banyak, itu semua juga itu adalah penyebab-penyebab jerawat. Selain penyebab dari dalam badan, yaitu hormon, kemudian bakat atau keturunan, kemudian juga ada stres juga, itu adalah hal-hal dari dalam tubuh kita. Dan kuman-kuman yang ada di wajah, di wajah kita tuh ada kuman yang normal. Nah, jadi memang jerawat itu penyebabnya bukan satu, tapi multifaktorial. Nah, karena dia multifaktorial, maka ngobatinnya nggak gampang, sama sekali nggak gampang. Itu makanya ngobatin jerawat itu lama. Nah, kalau kita pakai masker, kalau misalnya maskernya dipakai dari pagi sampai sore, sambil kita berkeringat, kita kadang-kadang tanpa sengaja garuk-garuk, gosok-gosok, maka itu akan melukai wajah kita. Nomor satu itu. Itu adalah salah satu penyebab munculnya atau menjadi lebih parahnya jerawat. Yang kedua juga ada memang masker yang ada bulu-bulunya. Itu juga akan memicu orangnya menjadi lebih gatal. Atau kalau misalnya kita menggunakan masker kain, lama tidak dicuci. Jadi ini masker itu tiap hari harus dicuci karena dia kan kena bersin kita, kena obrolan kita, mungkin tanpa sengaja kalau kita makan atau kena ludah kita, kena keringat, dan itu semua kotoran itu akan menggesek wajah dan bisa menimbulkan jerawat. Jadi nomor satu adalah gunakan masker yang bersih. Nah, gitu, gunakan masker yang bersih dan punya bahan yang nyaman di wajah. Itu memang harus dicari, setiap orang beda-beda. Ada yang senangnya katun, ada yang senangnya bahan kaos, misalnya seperti itu. Yang penting dia adalah masker yang nyaman dipakai di wajah. Gitu Mbak Lita. Dan tentunya, oke. Dok, terkait penggunaan masker sendiri sebenarnya ada batas waktunya nggak sih dok? Misalnya untuk masker kain paling tidak digunakannya maksimal berapa jam, atau untuk masker bedah juga, apalagi untuk tenaga medis nih dok ya, masker bedah itu dipakainya paling tidak di jangka waktu berapa jam, atau maksimal harus kita ganti, jadi nggak yang seharian kita bekerja dengan masker yang sama gitu dok. Gimana tuh dok? Ya, benar. Jadi masker ini memang sekarang menjadi topik bahasan yang sangat penting. Ada juga yang mengatakan bahwa masker kain misalnya itu juga tidak dianjurkan, misalnya lebih baik menggunakan masker bedah begitu. Nah, jadi memang nomor satu sih sebetulnya adalah masker itu efektif kalau memang masih utuh. Dalam arti kata kalau misalnya masker bedah dia masih tidak basah, tidak lembab, tidak luka, tidak kotor begitu. Itu masih utuh, maka dia masih bisa memproteksi sesuai dengan semestinya begitu. Nah, kemudian kalau masker kain juga tentu saja kalau maskernya, jadi kita harus melihat efikasi atau manfaatnya. Kalau manfaat untuk COVID kan kita harus bisa menyaring. Jadi jangan juga yang terlalu bolong-bolong. Sekarang ini banyak masker yang cantik-cantik, masker untuk ibu-ibu misalnya, atau untuk sosialit begitu, sosialita atau para mami muda atau adik-adik yang cantik-cantik. Ini maskernya malah karena lucu-lucu, karena cantik-cantik, saya khawatir jangan lupa tetap harus memperhatikan bahwa dia itu fungsinya adalah menyaring virus yang memang kemungkinan tertular lewat bersin atau lewat percikan aerosol lainnya. Nah, itu yang kita bisa saring. Jadi memang maskernya itu harus rapat. Jadi penggunaan maskernya harus rapat dan sesuai dengan fungsinya. Ada yang mengatakan 4 jam sebaiknya diganti, ada yang mengatakan lebih dari 4 jam, tapi yang paling penting adalah dia harus utuh. Jadi harus bersih dan utuh. Begitu, Mbak Lita. Oke, saya ulangi kembali ya dok ya, mungkin banyak sobat sehat yang baru bergabung. Untuk penggunaan masker bedah sendiri, yang paling penting kita lihat itu kondisi maskernya harus masih dalam keadaan utuh ya dok ya. Sedangkan untuk rekomendasi penggunaan waktu maskernya sendiri itu paling tidak 4 jam ya dok ya, untuk masker bedah. Dan untuk masker kain kita juga harus perhatikan juga nih,
kegunaannya seperti apa, bukan hanya untuk nilai estetik ya dok ya, karena sekarang tuh masker lucu-lucu dok, ada yang Iya, manik-manik, ada yang bahannya mah juga macam-macam dok, udah jadi bisnis kayaknya masker juga ya dok ya. iya, Jadi mungkin iya. kembali lagi kita harus perhatikan fungsi dari masker itu sendiri ya, untuk proteksi diri kita maupun proteksi lingkungan sekitar ya dok ya. Oke Ya. dokter Sandra, ada pertanyaan lagi yang masuk nih dok, dari Lisna Hutagalung dok. Mohon bertanya dok, tadi disebutkan gejala COVID-19 di kulit bisa kebiruan pada ujung-ujung kaki seperti kedinginan. Apakah gejala seperti itu dipengaruhi juga oleh cuaca, dan apakah bisa terjadi bagi penderita yang tinggalnya di daerah panas? Ya, terima Silakan kasih. dok. Ya, itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi kalau kita kebiruan karena kedinginan, maka begitu kita hangatkan kaki kita atau tangan kita, maka kebiruannya akan hilang. Begitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kita di cuaca dingin, misalnya Anda di puncak atau di puncak gunung atau di Malang mungkin yang masih dingin begitu. Nah, Anda kedinginan, maka ujung-ujung jari tangan dan kaki akan menjadi kebiruan, tapi begitu Anda gosok sedikit, mungkin dihangatkan, maka itu sudah kembali pulih seperti sedia kala. Nah, ini berbeda dengan kalau kita terkena COVID-tus. Kalau COVID-tus itu memang dia menetap. Jadi walaupun kita di udara dingin, di udara hangat, di dalam ruangan sepanjang hari memang akan ada terus. Dan juga bukan hanya kebiruan, tetapi juga bisa sampai seperti ada koreng. Jadi ada bercak-bercak luka yang ada mengering di bagian luarnya sehingga nampak kehitaman. Nah itu jadi bukan hanya kebiruan, tetapi ada koreng-koreng atau luka-luka pada ujung-ujung kaki tersebut. Nah jadi bedanya mungkin itu. Kalau yang karena cuaca, maka itu bisa hilang begitu kita mengubah kondisi kedinginan kita menjadi hangat. Tapi kalau karena penyakit ini, maka dia akan menetap sesuai dengan perjalanan penyakit COVID. Begitu COVID-nya sembuh, tentu saja penyakitnya hilang. Gitu. Tapi COVID-nya Gejalanya juga sembuhnya kan hilang. biasanya lama, iya 2 mingguan Iya, gitu betul kan. dok. Jadi bisa menetap selama 2 minggu itu ada terus begitu. Oke, jadi kondisi kulit yang ada kelainan seperti itu bisa sembuh seiring dengan kondisi pasien yang sudah pulih ya dok ya. Kalau untuk Ya, yang terkena COVID ya dok ya. Oke dok, kalau tadi kita sudah membahas penggunaan masker, ini ada lagi yang bertanya kali ini tentang cuci tangan nih dok. Ini juga kan salah satu langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID nih dok. Cuci tangan juga menarik ya. nih dok. Dari Lisa Guswari dok, bagaimana mengatasi kulit bagaimana mengatasi kulit tangan yang kering akibat terlalu sering mencuci tangan dan memakai hand sanitizer dok? Ini pasti Ya, tenaga ya. medis kayaknya sih dok ya pertanyaannya. Ya, bisa iya tapi bisa juga bukan karena sekarang kita melihat bahkan di toko-toko kue, kemarin saya baru beli Betul. kue, itu sudah ada hand sanitizer. Di kafe-kafe juga, tapi saya belum ke kafe, tapi saya kemarin beli roti, di toko roti itu juga ada hand sanitizer yang bahkan mereka punya mungkin alkoholnya banyak sehingga sangat cepat sekali menghilang, tapi alkohol yang terlalu besar di dalam, konsentrasi alkohol yang terlalu besar dalam hand sanitizer itu juga bisa berakibat kulit kita menjadi lebih kering. Nah ini yang saya harapkan adalah pengertian kita semua bahwa nomor satu the best sebetulnya adalah cuci tangan pakai sabun. Jadi yang baik itu adalah menggunakan air dan sabun, tentu saja dengan tahapan-tahapan cuci tangan yang sudah kita pelajari sama-sama. Jadi kalau dengan sabun sedikit lebih lama daripada menggunakan hand sanitizer, detiknya begitu. Tapi urutan-urutannya adalah sama ya. Jadi kita harus membersihkan sampai ke semuanya dengan tahapan-tahapan tersebut. Nah, kalau misalnya kulit kita menjadi kering, itu memang kembali lagi. Jadi kulit kita itu ada yang kulit normal, ada yang kulitnya memang sensitif tadi saya katakan. Jadi kulit tangan juga demikian. Nah, kalau kulit tangan yang sensitif itu sebetulnya kalau untuk kulit yang gatal, yang bersisik atau yang terasa sakit, itu memang kadang-kadang memang ada orang-orang yang sudah terbawa ada penyakit seperti itu. Tapi kalau untuk kulit tangan yang normal, sehat, yang tidak ada penyakitnya, memang penggunaan sabun atau hand sanitizer atau deterjen yang terlalu sering dan berulang-ulang bisa memicu kulit kering.
Dan kering itu apalagi kalau kita tanpa sengaja kita gosok, kita lukai atau kita kita Terlalu kita semangat apa nyuci ya? tangannya ya, Dok. Terlalu semangat, iya Iya, terlalu semangat gitu, digosoknya. makanya digosoknya karena kita ingin sampai ke ujung-ujung kuku misalnya kita Kulitnya kita juga goreskan. keikut gitu. Iya, maka itu akan menjadi luka, itu akan memperparah Iya. begitu. Nah, itu akan lebih keluhannya akan menjadi lebih besar lagi. Selain kering, maka dia juga bisa bersisik, bisa bahkan luka sampai berdarah atau berbintil-bintil. Pilihan pertama nomor satu adalah pelembab. Jadi silahkan menggunakan pelembab. Pelembabnya itu ada pelembab yang bisa dijual bebas. Lebih baik adalah yang tidak ada harumnya dan tidak ada tujuan-tujuan lain. Jadi misalnya jangan cari pelembab yang ada untuk pemutihnya, misalnya begitu. Jangan. Kita menggunakan pelembab yang basic, murni pelembab yang akan kita gunakan sering, karena ini tujuannya adalah selain melembabkan juga melindungi tangan kita dari deterjen atau hand sanitizer yang berikutnya atau dari sabun yang berikutnya. Jadi silakan menggunakan pelembab-pelembab, misalnya ada petroleum jelly, ada Vaseline album, itu adalah hal-hal yang mudah ada di sekitar kita, ada glycerin, glisolid itu juga ada, semuanya ada yang di toko-toko, mungkin yang di apotek-apotek bisa dijual bebas, dan itu sangat bermanfaat. Itu sangat membantu. Silakan memakai itu saja. Iya, Dok. Terkait penggunaan pelembab itu sendiri, Dok. Jadi cuci tangan dengan air dan sabun dan atau hand sanitizer, kemudian baru dioleskan pelembab di tangan kita atau gimana, Dok? Penggunaan Ya, pelembabnya itu benar. sendiri. Ya, jadi pelembab itu digunakan sesudah kita main air atau sesudah kita cuci tangan begitu. Jadi setelah kita cuci tangan, setelah main air, kita oleskan pelembab kita sambil agak sedikit dimasas begitu, dioleskan ke seluruh area, termasuk di ujung-ujung kuku juga, di sela-sela kuku kita silakan menggunakan pelembab karena biasanya daerah-daerah tersebut juga ikut kering begitu, seperti itu. Digunakannya boleh sesering mungkin, sama dengan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan. Boleh, silakan. Jadi kalau memang sudah terindikasi kulitnya sensitif, juga jangan malas juga untuk mengoleskan pelembab gitu ya, Dok ya, untuk mencegah kerusakan kulit benar. lebih lanjut. Baik, Dok, untuk karena sabun khusus, ya Dok, silakan. Karena sedikit-sedikit saja bahwa kulit itu adalah organ terbesar. Jadi kan organ tubuh kita tuh ada macam-macam, ada mata, ada telinga, ada hidung, mulut, begitu kan, jantung, ginjal. Nah, organ yang terbesar adalah kulit. Dan kulit itu juga menjadi cermin dari kesehatan seseorang gitu. Nah, jadi kita harus melindungi kulit kita karena dia adalah pintu masuk dari segala macam, pintu masuk dari bahan kimia, bahan fisika, kuman-kuman gitu. Kemudian pintu masuk dari debu, dari segala macam, itu adalah pintu masuknya adalah kulit. Nah, pintu masuk itu bisa terbuka, jadi kulit itu bisa terbuka hanya oleh luka kecil saja, luka mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata. Jadi misalnya tanpa sengaja kita menggosok tangan kita terlalu keras, menggosok dengan sikat, menggosok dengan penggaruk punggung misalnya. Nah, itu kalau berlebihan maka itu akan membuat luka kecil. Jadi itu akan membuka pintu sehingga akhirnya perlindungan kita, karena kulit itu sebagai pelindung, sawar atau barrier, perlindungan kita menjadi terganggu kalau kulit kita terbuka. So, salah satu pertolongan pertamanya adalah pelembab. Jadi silakan menggunakan pelembab. Gitu. Untuk Dokter menutup Sandra. pintu. Ya. Iya, untuk mengatasi kering pada kulit ya, Dok ya. Dokter Sandra, tidak terasa nih, Dok, sudah 45 menit nih diskusi kita, Dok. Nampaknya mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan Sobat Sehat yang belum terjawab nih, Dok, oleh dokter. Tapi baik lagi karena keterbatasan waktu ya, Dok ya. Jadi kita mungkin harus closing nih, Dok. Nah, sebagai penutup, Dok, dari Dokter Sandra sendiri ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Sehat mengenai tips menjaga kulit selama pandemi COVID-19 atau pesan-pesan yang untuk Sobat Sehat lainnya. Baik, jadi nomor satu tentu di masa pandemi COVID yang sekarang kita sudah katakan sudah kembali normal, new normal, atau ya this is new normal, tapi memang inilah normalnya mungkin nanti, bahwa kita tetap harus melindungi diri kita dan melindungi sekitar kita
dari tertular penyakit SARS-CoV-19 ini yang memang belum hilang dan tidak mudah hilang. Nah, kita seperti tadi saya katakan bahwa kulit adalah pintu masuk berbagai serangan, baik itu serangan mikrobiota atau serangan kuman atau serangan lainnya. Jadi kita memang harus melindungi agar kulit kita ini adalah utuh dan tetap sehat. Jadi pilihan pertama adalah agar kulit kita sehat dan utuh, nomor satu adalah bersihkan kulit kita. Nah, jadi kalau misalnya wajah, gunakan pembersih wajah. Kalau badan, gunakan sabun misalnya, seperti itu. Nah, silahkan bersihkan kulit kita dan dengan seksama. Jadi jangan asal saja dibersihkan kulit kita. Yang kedua, selain dibersihkan, tentu saja diberikan nutrisi. Jadi kulit kita itu selain bersih juga harus sehat dengan nutrisi yang baik. Bagaimana caranya kita memberi nutrisi atau makanan untuk kulit kita? Bisa dengan makan makanan yang sehat. Sekarang ini kita susah nih belanja ke pasar, belanja ke supermarket itu susah. Jadi makanan yang sehat itu tidak terlalu berlebihan sebetulnya. Jadi dengan makanan yang simple tapi bisa sehat. Tetap saja mengandung sayuran, mengandung buah, mengandung protein, misalnya bisa tempe, tahu, ikan, telur, daging, ayam itu boleh silahkan. Dan tentu saja ada karbohidrat, itu tetap diperlukan. Kemudian selain itu nutrisi juga membutuhkan air, jadi minum tetap harus minum yang banyak. Nah, yang penting lagi makanan kulit adalah juga perlu oksigen. Bagaimana supaya kulit kita terkena atau mendapatkan oksigen yang cukup? Nah, caranya adalah dengan berolahraga. Kalau misalnya teman-teman atau sobat sehat atau semua moms yang ada di luar itu misalnya work at home atau stay at home, jangan juga menjadi enggan bergerak. Jadi tetap harus berolahraga ringan, baik itu misalnya apa saja, jalan-jalan bolak-balik ke atas bawah kalau rumahnya ada lantai 2 atau di jalan atau di depan halaman belakang silakan. Kalau ada sepeda sehat silakan menggunakan atau sepeda statis silakan menggunakan sepeda statis. Kalau misalnya kita ada alat untuk angkat barbel atau kita bisa yoga di rumah atau bisa senam yang lain-lain, penting adalah olahraga. Itu adalah nomor satu adalah seperti itu. Nah, yang kedua, jadi itu adalah perlindungan yang basic tetapi harus tetap dilakukan. Nah, yang kedua, kalau untuk wajah tentu silakan menggunakan pelembab supaya mumpung lagi di rumah nih kita mendapatkan hasil kulit yang bagus gitu kan. Silakan menggunakan pelembab. Kalau misalnya keluar menggunakan tabir surya itu dipersilahkan menggunakan hal itu. Itu adalah beberapa tips yang untuk kulit sehat. Nah, selain itu juga yang penting lagi adalah kalau kita mulai melihat ada kulit kita kasar, merah, gatal, maka silakan menggunakan produk yang ada di rumah. Jadi mungkin di rumah juga punya produk-produk yang ada tulisannya soothing cream atau anti gatal itu untuk menenangkan kulit atau anti radang misalnya seperti itu. Itu sangat baik. Jadi silahkan yang basic prinsip dahulu, kemudian boleh menggunakan pengobatan-pengobatan minimal kalau misalnya ada keluhan. Begitu, Mbak Lita. Baik, Dokter Sandra, terima kasih banyak dokter atas pemaparan dan pembahasan yang cukup jelas. Terima kasih juga buat Sobat Sehat tentunya yang sudah berpartisipasi dan sudah gabung selama talk show berlangsung. Oke, Dokter Sandra, terima kasih banyak ya dok. Sampai ketemu lagi dok. Untuk Sobat Sehat semua juga tetap di rumah saja ya. Lakukan physical dan social distancing, gunakan masker saat keluar rumah, jangan lupa cuci tangan dan juga selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di talk show berikutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.